Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita masuk ke minggu ke-9 ya. Materi yang akan kita bahas adalah Q, tapi kali ini dengan link list. Nah, sebetulnya kita sudah membahas Q di pertemuan sebelumnya, tapi kita menggunakan array ya, jadi ADT dan array. Nah, mungkin saya akan uh, sedikit bahas lagi tentang Q. Ya. Jadi Q saya review lagi apa itu Q. Q adalah koleksi objek yang dapat dimasukkan dan dihapus dengan prinsip first in first out ya FIFO ya di sini. Lalu penghapusan elemen dilakukan hanya pada satu node ya, yaitu head yang di bagian awal. Dan penambahan elemen dilakukan pada node lain yaitu tail. Ya, ini bukan penambahan ya. Penambahan kalau yang pada head itu penghapusan, yang penambahan pada tail. Ya, jadi seperti antrian seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya, nah operasi pada Q itu ada NQ, DQ, is empty, dan yang lebih sering kita gunakan yaitu NBL. Nah, karena di sini kita menggunakan link list itu pada dasarnya tidak ada isful seperti stack ya, seperti stack itu pada dasarnya tidak ada isful karena kita menggunakan memori komputer. Tapi karena di sini kita eh, tidak menggunakan array ya, menggunakan memori komputer, jadi tidak ada isful. Pada dasarnya seperti itu. Walaupun nanti akan ada tugas Anda memodifikasi dengan fungsi isful. Nah, ini kembali lagi. Ya, ini gambaran sebuah queue itu antrian. Nah, mungkin kalau Anda pernah masih ingat ya, queue di materi stack itu ada 3 macam alternatif. Yaitu alternatif yang benar-benar antrian. Ya, antrian seperti orang. Lalu queue yang pointernya digeser. Ya, queue yang pointernya digeser itu alternatif 2. Kalau Anda masih ingat bisa lihat. Kalau Anda lupa bisa lihat materi Q yang pakai array. Dan yang satunya adalah circular Q. Nah, kalau Anda pakai link list, itu apakah Anda perlu pakai circular? Saya kira tidak perlu. Ya, jadi kalau Anda pakai link list tidak perlu menggunakan circular Q karena memang di sini Q ini bisa dipakai terus ya dan dia menggunakan memori secara random. Ya, karena dia basisnya link list. Nah, kembali lagi di sini. Nah, Q dengan representasi list, di sini tadi ada NQ, DQ, is empty, dan NB elemen. NQ itu sama aja add ya, untuk penambahan di belakang, fungsi add ya, sama kita samakan dengan fungsi add di sini. Ya, nanti akan kita gunakan fungsi add. Sedangkan DQ itu menghapus elemen yang pertama dari antrian fungsi del. Nah, terus di sini is empty itu fungsi yang digunakan untuk mencetak apakah Q kosong atau tidak. Ya, ini untuk pengecekan kosong atau tidak dengan NB elemen untuk menampilkan panjang antrian atau panjang Q-nya. Nah, yang berikutnya ini adalah ilustrasi dari Q kosong. Jadi, Q yang kosong itu punya head dan tail sama dengan 0. Ya, atau di sini juga bisa nil ya. Kita ganti dengan nil seperti ini ya sama aja sebetulnya. Lalu karena ini hanya definisi saja ya, diubah jadi definisi saja. Lalu ilustrasi Q tidak kosong dengan dengan elemen 3 kurang lebih seperti ini ya. Q sendiri terdiri karena basisnya stack link list ya. Dia punya 2 bagian yaitu info dan next. Sama dengan link list. Seharusnya kalian sudah bisa memahami itu. Ya, ini hanya sekedar refresh saja. Lalu yang berikutnya di sini, kalau kita membentuk queue dengan link list, ya
pada representasi berkait. Jadi representasi berkait itu sama aja dengan linked list. Ya. Jadi kita bisa definisikan di sini ada input type, lalu element Q address, ini untuk pointernya. Lalu di dalam element Q, ya, dia punya info dan next. Ya. Sedangkan kita juga punya Q yang terdiri dari head dan tail. Jadi ini elemen Q-nya. Jadi dia ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Sedangkan struct Q-nya di sini dia sebetulnya dia punya dua bagian yang nanti sebetulnya menunjuk kalau di sini ada banyak. Ini elemennya, head-nya menunjuk ke sini, tail-nya menunjuk ke sini. Sebetulnya kurang lebih gambarnya seperti ini. Cuman pada ilustrasinya memang head dan tail terpisah. Tapi kalau di sini kalau kita lihat ini terbungkus di dalam Q. Ya, dibungkus di dalam Q yang sama. Tuh ya, jadi ini kurang lebih seperti ini. Jadi ini tipenya adalah address karena dia menyimpan alamat yang pertama, ya, yang pertama ini dan yang terakhir. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, NQ itu memasukkan elemen ke list Q, ya, memasukkan elemen ke list Q, sedangkan elemen yang diinput menjadi elemen paling belakang dari Q. Jadi kalau namanya antrian pasti dari kosong ya. Jadi di sini kita bikin awalnya dia punya head dan punya tail. Walaupun tadi aslinya gambarnya itu jadi satu ya, tapi ini digambar dipisah ya. Awalnya headnya kosong, tailnya kosong. Terus kita bikin elemen, ini info, ini next, ya. Ini berarti ini ditarik headnya, dia menunjuk ke sini, ya. Ini juga dihapus, ini menunjuk ke sini. Lebih seperti itu. Jadi final state-nya akan ada data di menjadi data akhir, ya. Ini kalau masih kosong pasti akan jadi data pertama. Tapi kalau misalnya ada tambahan lagi, ya di sini kurang lebih, ya berarti ini ada I, ada N, ya. Jangan lupa ini ditempel dulu ke sini. Tadinya kan Q-nya menunjuk ke sini, terus ini dipindah ke sini, ya nextnya berarti sudah tidak kosong lagi, ya nextnya menunjuk ke sini, lalu ini kan, nah ini isinya nil, ya jangan lupa T-nya digeser ke sini, ya T-nya digeser, lebih seperti ini. Jadi menjadi data yang terakhir itu proses NQ. Ya, lalu yang berikutnya untuk ini, jadi ini gambarannya tadi NQ masih kosong dan sorry, ini Q masih kosong, head nil, tail nil. Lalu ketika ada node baru, head dan tail menunjuk ke sini. Ya, sama dengan yang tadi ya. Dan kalau sudah terisi, ya berarti tadi seperti gambaran yang sudah saya buat di awal tadi. Ya, jadi langkahnya ini dibuat dulu, ya ini dibuat dulu. Setelah ini dibuat, ini ditempel ke sini, ya toh. Lalu tailnya yang tadinya di sini dicoret, pindah ke sini, share ke sini. Nah, ini kurang lebih ini gambarnya menunjuk ke sini ya. Ini kurang lebih seperti itu. Next lagi. Nah, ini implementasi NQ dalam C++. Jadi yang pertama kita bikin address P. Ini ya, saya punya P. Lalu kita alokasikan P. Ya, jadi ini P ya, menunjuk ke sini. Ya, alokasi P. Ini info. Ini nextnya kita isi nil ya. Alokasinya harusnya seperti itu. Jadi ini misalnya alamatnya FF ya, alamat FF atau alamat 100 terserah ya. Ini FF itu kan hexa. Lalu jika P tidak sama dengan nil, ini kan P-nya tidak sama dengan nil ya. Saya hapus P-nya atau P-nya saya pindah ke sini aja. Oke, saya geser ke sini.
Lalu ini ada head ya, headnya otomatis sudah tahu. Ini ada head, ini ada tail. Jika kosong, ya headnya awalnya pastinya kosong nih. Jika kosong, maka head ya head Q sama dengan P. Oh ini codingnya kurang nih. Nah ini codingnya kurang. Nah, head Q sama dengan P. Berarti yang ini kurangnya apa nih? Nah ini masih kurang nih tail Q sama dengan P juga. Nah, ini saya hapus saja dulu. Saya hapus. Saya tulis ulang. Ini head ya. Saya hapus. Geser ke sini. Nah ini sama dengan P. Jadi head sama dengan P, lalu tailnya sama dengan P juga. Nah ini nanti diperbaiki ya. Kurang ya. Di slide itu ada yang kurang. Nanti kalau tidak nonton memperhatikan videonya ya nanti pasti ada yang error. Itu ya. Lalu yang berikutnya di sini ya. DQ. DQ itu untuk menghapus elemen. Jadi posisi head itu berubah. Ya, jadi head baru pada elemen yang datang setelah ya, bukan dating tapi datang. Ya, datang setelah elemen head. Jadi operasinya apakah Q-link itu masih kosong? Kalau kosong ya berarti jangan. Tapi apakah dia sudah ada datanya? Kalau kosong ya berarti tidak bisa di DQ. Ya, jadi ini tidak bisa ya. Kalau masih kosong tidak bisa di DQ, tapi harus sudah ada datanya boleh di DQ. Nah ini kita cek kalau headnya sama dengan nil, tailnya sama dengan nil, ya print Q is empty, itu aja. Tapi kalau misalnya sudah ada datanya, ya sudah ada isinya, ya ini yang elemen pertama, ya ini elemen pertama, ini elemen terakhir. Nah proses yang pertama kita lakukan apa? Ketika kita tahu bahwa ini ada dua elemen, ya ini ada dua elemen, maka jika next kosong, ya, maka ini berarti sisa satu. Sisa satu. Ya, jika next-nya kosong, ya, next head-nya kosong, berarti sisa satu. Bisa cek next head kosong atau head sama dengan tail. Kalau head sama dengan tail itu juga sisa satu. Ini sama aja ya, boleh ya. Jadi ini sama aja, boleh next head-nya kosong. Itu juga sisa satu, head sama dengan tail juga sisa satu. Ini variasi coding. Jika seperti itu ya, next pay sama dengan nil, free pay. Ya. Tapi kan ini kalau jika ya, berarti kan ini dicek apakah kosong. Kalau tidak ya berarti next pay sama dengan nil. P-nya kan menunjuk ke head, ya kan? P menunjuk ke head. Awalnya P harus selalu ditunjukkan ke head. Dan ketika ini dilakukan, tapi ini kan tidak kosong ya. Ini masih ada dua, berarti next pay sama dengan nil, ini dinilkan, ya. Berarti ini dicoret, free pay hilang. Nah, ini untuk proses DQ. Lalu yang berikutnya di sini list sudah terisi, ya. Link list sudah terisi, jadi list itu sudah terisi dan sisanya juga satu. Ini juga sudah terisi ya. Ini opsinya, ini lebih dari satu. Ya, ini sama-sama sudah terisi, tapi ini lebih dari satu. Kalau yang ini sisa satu. Kalau sisa satu gimana? Berarti tinggal di set head dan tailnya sama dengan nil. Nil. Itu aja. Nah, ini next P-nya kita kita nilkan lalu di free. Itu untuk proses DQ.
Nah, lalu yang berikutnya di sini untuk void del ini juga sama ya. Artinya kurang lebih seperti ini. Void del Q ya. Ini pakai bintang ya. Kemarin sudah saya jelaskan kalau bintang. Lalu info tab X ini untuk notif ya. Jadi ini untuk notif. Nah, ini notif di main. Nah, terus di sini address P sama dengan head ditunjukkan kan. Lalu head sama dengan next head. Nah, ini langsung digeser aja, tidak masalah nih. Head sama dengan next head. Nih ya, saya mau kasih contoh. Di sini saya punya dua. Ini kodenya sedikit berbeda, tapi sebetulnya intinya sama. Ini head, ini tail. Ini head menunjuk ke sini. Ini list lagi, ini menunjuk ke sini. P sama dengan head, tunjuk ya. Lalu X sama dengan info P. Kalau ini 5, berarti X-nya sama dengan 5. Ini misalnya ini 5, ini 6 ya, gitu ya. Lalu head sama dengan next head. Berarti ini dicoret, ini geser ke sini. If head Q sama dengan nil, apakah ini sama dengan nil? Kan enggak ya. Enggak, berarti dealokasi P. Ini langsung dicoret. Boleh langsung ini dialokasi, otomatis ini juga hilang. Itu ya. Ini kan sisa satu nih. Ya. P sama dengan head Q, geser lagi P-nya ke sini. X sama dengan info P. Nah, ini berarti 6 isinya. Ini saya coret pindah ke sini. 6. Head sama dengan next head. Karena next head-nya ini adalah nil, berarti ini jadi nil. Ini dicoret seperti ini. If head Q sama dengan nil, berarti ini tail-nya juga nil. Nah, ini coret seperti ini. Dialokasi P, coret lagi. Itu untuk DQ. Jadi DQ itu sebetulnya sama dengan del first. Ya, del first. Sedangkan yang NQ ya, NQ yang NQ itu sebetulnya sama dengan insert. Pada dasarnya seperti itu. Nah, saya lanjut lagi di sini. Ya, tadi ini ya. Nah, itu tadi saya mungkin sudah jelaskan ya. Jadi sebetulnya materi tentang Q itu lebih mudah daripada daripada link list. Karena link list itu ada insert first, insert last, del first, last, insert nth, delete nth. Nah, ini cuma insert last dan del first. Ya, sekarang nanti tugas kalian coba bikin fungsi isEmpty. Ya, fungsi isEmpty. Lalu terapkan pada Q-link list. Jadi Anda bisa modifikasi atau ubah atau tambahkan fungsi ini pada fungsi, apakah itu add, apakah itu del. Ya, gunakan isEmpty. Ya, bikin isEmpty-nya. Jadikan fungsi. Lalu terapkan fungsi isEmpty pada NQ dan DQ menggantikan kondisi check head dan tail kosong. Jadi tadinya kan kalau Anda membuat check head dan tail-nya ini manual, Anda gunakan pakai isEmpty. Lalu yang berikutnya buat fungsi isFull. Pak, tadi katanya kan isFull kan nganu ya. IsFull itu tidak ada. Nah, ini kita adakan. Anda bisa buat gunakan batas antrian, taruh di dotanya, lalu gunakan fungsi size dan cek apakah size sama dengan max element. Ya, kemudian terapkan isFull pada add untuk mengetahui jika Q itu sudah penuh. Ya, kalau penuh maka fungsi push tidak dijalankan.
Ya, sorry, ini bukan push, tapi add. Itu ya. Nah, yang berikutnya, ini buat teks, mencetak teks palindrom. Nah, itu teks palindrom. Anda bisa eh, memanfaatkan fungsi fungsi Q ya. Ya, fungsi Q itu tentunya kalian sudah tahu bahwa Q itu kan selalu ditambahkan ke belakang. Ya, palindrom itu misalnya contohnya adalah eh, nah, nah, A. Jadi dia kebalikannya. Palindrom itu contohnya contoh yang mudah. Nah, dibalik aja lah. Jadi kita nulis saja A, B, C. Jadi isinya adalah teks. Nah, ini kan masuk di dalam Q. Ya, elemen Q1 ya A, elemen Q2 itu B, elemen Q3 C. Ya. Lalu Anda bisa mencetak ulang ya. Anda bisa mencetak teks itu dengan apakah dia itu kalau dibalik itu sama atau tidak. Jadi kalau A, B, C itu kan kalau dibalik jadi C, B, A. Nah ini palindrom atau tidak? Ini kan berarti tidak palindrom. Kalau yang palindrom itu misalnya acak. A, C, A. Ya, ini kalau dibalik dia akan jadi A, C, A juga. Ya kan? Jadi ini prosesnya kamu edit dari del. Ketika del kan ada delnya ya. Delnya itu kan infonya kalau Anda lihat nih, yang del. Nah, ini kan ada info P. Ya. Kamu bisa cetak dari situ, kan nilainya dikembalikan. Bisa cetak dari situ. Ya. Apakah dia palindrom atau tidak? Tapi Anda mungkin tidak perlu mengecek palindrom atau tidaknya dulu ya. Tapi intinya ini kan eh, seperti ini ya. Berarti kamu lakukan proses add dulu, lalu lakukan proses del. Tuh ya, ini mungkin cukup sederhana ya. Nanti kalian coba buat di rumah. Lalu kita bisa presentasikan pada eh, hari Kamis ya, hari Kamis. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk materi yang saya jelaskan ya. Terima kasih dan selamat